Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Madam K dan sebelah saya ada Ki Ae. Selamat sore, Nah, salam sejahtera. Ya. Untuk kali ini programnya Ki Ae lagi Madam Bajak ya, karena ada sisilah dari segi yang berhubungan dibahas kali ini ya Pak. Ya, pembahasan kali ini lebih ke arahnya ke non medis ya, penyakit non medis. Iya. Nah, biasanya kan saya bahas penyakit medis. Iya, penyakit medis. Karena kita pun juga percaya nggak percaya ya, Ki, soal non medis. Karena kan terkadang orang kan merasakan sesuatu, sesak nafas atau sakit perut kayak gitu kan. Kalau dokter kan selalu mendiagnosa tanpa dicek dulu lebih dalam gitu. Ketika dia udah cek di spesialis ternyata nggak ada apa-apa, tapi masih kerasa banget, ya kan? Nah itu perlu dicek di non medisnya ya Pak. Oke. Ya, seperti kita ketahui lah, Madam. 70% kan dari mental ya, Benar. psikis. Nah itu sebenarnya yang diserang non medis kan di sana. Makanya pasti efeknya itu signifikan. Oke. Kita juga kedatangan tamu spesial, itu dia my bestie. Jadi kalian nggak usah lihat penampilannya ya, bahwasanya dia tuh orangnya baik, bukan orang ya, seseorang yang baik lah gitu kayak gitu. Jadi di sini kayak memperagakan ada di titik di mana itu diserang non medis ya Ki di sini. Nah kali ini kita bahas apa sih Ki? Kita bahas masalah apa ya? Pelet. Pelet dulu aja lah, yang paling umum ya, paling umum terjadi. Karena biasanya orang-orang tuh bisa menggunakan yang paling mendasar, paling gampang ya, pelet. Kadang santet kayak gitu. Kadang berefek sampai santet. Nah, kalau santet itu udah nyerang nyawa. Iya. Kalau pelet? Kalau pelet masih mental aja, pikiran biasanya, alam bawah sadar yang diserang. Oke. Jadi di sini yang korban pelet bisa langsung hubungi ke Ki Ae, semuanya alamat ada di deskripsi ya. Nah, sekarang lanjut kita bahas pelet. Sekarang Ki, pelet itu bisa diartikan gimana? Pelet itu sebenarnya awalnya ya, mau saya jelaskan bahwa itu berkembang dari Persia, dari Persia, di Jazirah Arab sana. Memang tujuan awalnya itu untuk kebaikan. Jadi kayak orang yang mungkin minder, terus susah, introvert gitu ya? Iya, introvert, terus susah berkenalan dengan orang lain, susah cari jodoh lah intinya. Mau berkenalan malu, itu sebenarnya emang dibantu sama mungkin gurunya atau teman spiritualnya itu untuk bisa deket sama orang lain. Jadi tujuannya kebaikan biar berjodoh. Karena semua kan hidup di dunia harus berpasangan. Benar, betul. Itu sebenarnya berpasangan. Seiring berkembangnya zaman, ya, akhirnya mulai disalahgunakan ilmu. Nah itulah. Lebih canggih kehidupan. Lebih canggih. Tapi ya lebih sampai turah-turah digunakannya ya. Iya. Contohnya, Ki? Ya contohnya kita sebenarnya nggak perlu ya, maksudnya kita sudah punya, misalnya orang itu pasti sudah dijodohkan, terus karena dia hasratnya terlalu tinggi terhadap seseorang, dia menggunakan ilmu pelet itu. Padahal kalau kita pikir kan belum tentu dia jodoh kita juga. Nah, terus dengan mungkin sudah mulai dihargai dengan yang namanya uang ya, duniawi itu, akhirnya semuanya ada yang bantu lah, berkembanglah ilmu itu menjadi ke arah yang negatif. Berarti pelet itu sekarang digunakan enggak di tempatnya ya Pak? Enggak pada tempatnya kebanyakan. Jadi gini Ki, berarti pelet itu bisa bertahan lama apa enggak? Pelet itu bisa bertahan lama kalau mungkin seseorang yang kena itu tetap enggak sadar ya. Maksudnya alam bawah sadarnya tetap dia terpengaruh terus itu bertahan lama sekali. Bahkan ya karena itu semua terjadi ya kita nggak boleh memungkiri itu atas izin Allah sebenarnya. Nah, ya mungkin itu terjadi, nggak tahu lah kita latar belakang atau memang efek kebaikan apa yang akan terjadi itu wallahu alam. Iya, benar.
Soalnya gini Ki, jadi kan pelet kan biasanya banyak macam. Terkadang gitu madam juga bingung gitu loh, kok kan biasanya madam kan pakai tarot. Kadang gini, bisa nggak beli semar mesem atau mani gajah atau bulu perindu, terus dia macam-macam kayak gitu. Madam kan kaget loh, ini kan bukan pelet-pelet gitu kan Pak. Nah itu ada tingkatannya nggak dari semar mesem, mani gajah, sama bulu perindu? Sama bulu. Kalau benda-benda itu memang punya energi. Ya, kita nggak mungkin memang punya energi karena leluhur kita sudah menggunakan itu. Nah, itu memang energinya sudah terbentuk dari lama. Kalau untuk tingkatannya sebenarnya tergantung. Kalau izin boleh, ya? kalau boleh saya bilang benda itu punya penghuni. Ya, kita kan nggak mungkin ada jin dan manusia di muka bumi ini. Nah, ada penghuninya itu semakin tua semakin kuat. Jadi bukan jenisnya ya, penghuninya siapa yang di dalamnya. Jadi kayak kodam. Kayak kodam. Oke. Berarti ini pelet kan udah biasanya kan berarti bersekutu dengan jin, setan. Apa itu black magic atau gimana? Kalau pelet yang menggunakan benda-benda seperti itu dan dia maksudnya sampai mempersembahkan sesuatu. Oh, ritual. Terus dia meyakini bahwa saya yakin dia itu akan bantu saya. Benda-benda itu akan bantu saya. Ya itu yang jadi salah arti ya. Salah arti bahwa sebenarnya kita yakin itu tetap pada Allah sang pencipta. Jadi gini, subscriber Asado Dunia, pelet itu bisa digunakan untuk kebaikan sama kejahatan, ya Ki. Jadi kalau kebaikan itu bila mana nih kamu menggunakan pelet itu dengan untuk berbuat baik, kayak aku kayak tadi ya contohnya, aku introvert, aku nggak bisa bergaul, aku tapi pengen menikah karena menikah itu salah satu kewajiban itu ya, apalagi beragama Islam ya Pak, kayak gitu. Jadi gimana caranya gitu kan. Nah tapi kalau kamu melet itu orang untuk jadikan pendamping kamu, ya dilihat dulu dia single apa enggak ya Pak. Iya. Kalau single ya berarti kebaikan. Kalau udah wis duwe bojo atau itu terus jemok pelet, jemok pepet ae ya jenenge wis elek kayak gitu. Iya, dalam ilmu Jawa kalau itu dilakukan kan harus milih jodoh kan bibit bobot bebet. Nah, kadang orang tuh hanya hampir karena dia cantik, seksi, dipelet lah kan. Iya. Jadi kan tujuannya bukan jodoh sebenarnya ya, lebih menuruti ke nafsu. Nah, ini salah kan di situ ya. Benar-benar. Berarti Pak ini tadi kan kita bahas asmara. Ya kan asmara kan, kita perjodohan, ya kan, wanita segala macam. Itu keahliannya Madam K itu, kalau asmara itu. Iya, asmara. Jadi ini kalau soal di karirnya, nah pelet ini cukup berperan nggak? Kalau untuk karir, maksudnya untuk kerja apa untuk jodoh? Ya, kerja. Di dunia pekerjaannya. Pekerjaan. Kalau karir itu pekerjaan, rezeki. Kalau di pekerjaan itu sebenarnya lebih ke pengasihan ya, bukan pelet ya. Mungkin nanti pada sesi tersendiri kita bahas tentang pengasihan. Siap, oke. Kalau pelet itu cenderung ke asmara perjodohan. Asmara perjodohan. Ya, laki-laki perempuan. Iya. Jadi pelet itu bisa juga memutuskan asmara nggak, Ki? Efek sampingnya bisa. Iya. Gini, Madam juga mau tanya nih, Ki. Ciri-ciri orang kena pelet itu apa? Gimana nih orangnya? Ayo. Jadi ciri-ciri orang kena pelet itu pertama ya. Yang tahu itu hanya orang itu sendiri sebenarnya yang merasakan ya. Nah, jadi dia pada awalnya nggak memikirkan tentang seseorang itu, dia banyak berpikir biasalah itu teman, mungkin teman baik. Lama-lama kok ada perasaan nggak bisa melupakan di pikiran. Aneh gitu ya? Aneh. Kok terus iya, gitu? Kok dia terus mimpi, masuk mimpi sampai terus. Kadang tiba-tiba berdebar. Padahal nggak ada apa-apa, ketemu berdebar. Nggak bisa ngomong. Gitu. Iya, gugup. Gugup. Oh, grogi, Ki. Kayak temanku, Ki. Wis jomblo ketemu mau itu. Kena
pelet paling. Mungkin dia kena pelet. Peleter. Ya. Terus Ki ada lagi? Ada. Sebenarnya tadi yang kita bahas kan pelet dari benda ya. Iya. Kalau dari yang dikembangkan dulu dari zaman Persia itu, sebenarnya pakai semacam doa. Iya sih, aku juga gini. Kan biasanya kalau pelet-pelet kan pasti di dunia sihir ya, magic kan. Pasti ada mantra, abrakadabra atau apa, atau ada itu bahasa apa Ki? Boleh dibocorin nggak? Ya kalau kita bicara pelet itu artinya sebenarnya baik loh, baik. Cuman gara-gara penyalahgunaan sekarang itu pergantian zaman loh Pak. Iya, akhirnya cenderung kosakata itu menjadi negatif. Terus sebenarnya ada mungkin kalau kita orang Muslim pun sebenarnya di Al-Quran pun ada. Cuman kan ya nggak boleh disebutkan. Oke. Ya, jadi nanti bisa disebutkan ketika kalian merasa satu kayak pikiran kosong gitu ya Ki, melamun, pikiran kosong, terus habis itu badan ini rasanya aneh, nggak enak, terus kepikiran orang-orang itu aja sampai ke bawah mimpi ya. Terus habis itu kalau ketemu dia sering gugup atau nggak lagi grogi ya Ki, kayak gitu. Nah kalian harus konsul dengan kiai. Jangan kalian juga mendiagnosa sendiri ya. Padahal dikira ini penyakit apa gitu. Ternyata itu kena pelet. Sampai kamu ke dokter manapun dari A sampai Z nggak bakal bisa sembuh kalau udah kena pelet ya Ki. Nah, yang terparah itu bisa sakit jiwa. Gila. Karena asmara bro, jadi gila loh. Wah. Pelet bisa sampai gila. Astaga, untung aku nggak gila. Itu paling parah. Tapi insya Allah bisa. Jadi kalau ada keraguan ini pelet apa emang jodoh, silakan monggo mau konsultasi. Iya, cara menyembuhkan Ki. Nah di Kiai ini gimana nih? Cara menyembuhkan ya? Ya memang saya bantu pertama dengan saya bantu energi ya untuk menyadarkan dia dulu tentang ya situ realita kehidupan lah. Terus mungkin ada nanti beberapa metode yang harus kita jalankan biar dia pikirannya itu tahu. Pikirannya sadar dia itu bahwa ini benar apa salah, ini jodoh atau mental ya mentalnya tuh tahu ini benar-benar jodoh atau ini kena pelet. Nah itu ada di sini ada. Oke. Wih serem kali lawak kalau kita kena pelet ya. Kalau kita nggak suka sama dia kan, terus habis itu tiba-tiba kena pelet, tiba-tiba suka, ya Allah. Jadi ini ya anggap aja kerangka tubuh manusia gitu. Nanti kita bahas santet ya, santet pun juga lebih ngeri Wak, santet itu. Nah ini Ki, dari beberapa ini yang paling dirasa bagian mana nih yang kena pelet? Biasanya nggak tahu sakit kepala atau sesak atau apa gitu. Biasanya kan uang di lentre kan diputar giling dingin diwayak-ayak gini, berarti sakit kepala gitu kan. Iya. Nah, bagian mana aja nih Ki yang rawan banget ketika jin masuk, terus pelet masuk atau apa gitu? Yang paling rawan banget sebenarnya dari kepala. Ya, karena memang pusatnya semuanya otak kan di situ. Ya, kalau ibarat komputer tuh CPU-nya. Nah, jadi pelet itu ya bekerjanya langsung ke situ aja. Itu paling simpel, paling mudah. Di kepala ya. Oke. Terus habis itu menyerang dada, perut. Akhirnya menyerang ke pikiran tuh dikerjakan oleh semuanya ya. Intinya ya tetap di otak ya. Otak mental juga dari otak semuanya. Jadi kalau gini pusatnya dia kan di kepala. Kepala kena berarti udah nyebar semuanya. Otomatis itu. Otomatis kayak gitu. Nah, jadi sayangi tubuh kalian, sayangi jiwa kalian ya, biar nggak gila. Nah, kalau udah ngerasain ciri-ciri kena pelet yang udah kita bahas tadi, segera langsung konsul ya Ki. Konsul lewat WA nggak apa-apa, nanti reservasi langsung ke studio. Nah, kayak gitu. Jadi studio kita itu di daerah Surabaya ya Ki. Surabaya Barat, Villa Bukit Indah Lontar, AA1 nomor 9. Nah, di situ juga tertera nomor WA yang aktif.
langsung direspon ya, fast respon. Jadi kalian bisa kunjungi juga di Instagramnya Rumah Alternatif, dan di TikTok itu juga ada di pengobatan Kiai ya. Kalian juga bisa dilihat testimoni-testimoni dari Kiai mengobati medis, dari Kiai mengobati non medis kayak gitu. Jadi sebenarnya non medis itu juga bukan pekerja dari jin-jin ya Ki. Bukan. Boleh saya tambahkan ya Mbak? Boleh. Ya, saya tambahkan ya. Ya mungkin kalau yang susah jodoh, bingung ini jodohnya siapa, asmaranya gimana, ke depan saya kira-kira siapa pasangan saya yang lebih cocok, itu bisa konsultasi dengan Madam Ki. Oh iya. Nah, itu kelebihannya Madam Ki di situ. Iya, ini ya, ini kartu tarot ya, ini kartu tarot. Nah, yang saya pegang kartu tarot ini pun juga bukan dibantu sama jin yang baca jin, enggak. Orang yang kocok saya, yang milih Anda kayak gitu, yang baca ya tetap saya. Bacanya dari kartu ini gitu. Nah, jadi kalian juga bisa memilih. Semuanya ragu nih Ki ya. Ada 2 cowok deketin kan. Terus habis itu ragu nih pilih yang mana, bisa dikocokin kartunya. Oh ini yang bagus, ini yang enggak kayak gitu. Pelet. Yang pertama itu yang diserang ini kepala. Ya. Kalau udah masuk di kepala, wis nyebar kabeh. Pembuluh darah ya kena tegang kabeh ya Ki. Rasanya kayak gitu. Nah, kalau orang yang peka ya pasti udah tahu, oh ya rasaku gak enak. Nah, sing gak peka ini loh, sing cuek ini loh yang bahaya, gitu ya Ki. Nah, kayak gitu, perlu nggak sih kita tuh mendekatkan diri pada Sang Pencipta Ki? Perlu ya? Perlu banget. Berarti ibadah, berdoa, kalau Islam zikir, kayak gitu ya Ki? Ibadah yang bener loh ya. Jangan yang asal bacaan aja, kan banyak juga sekarang orang bacaannya apa? Baca lancar baca, tapi nggak tahu isinya itu apa sebenarnya, kata-kata itu. Bener sih. Iya. Artinya apa? Artinya apa? Iya benar-benar. Nah Ki, pelet ya, itu bisa nggak sih nangani secara jarak jauh? Apa harus ketemu dulu? Maksudnya gini, Kiai dapat pasien nih, bisa lewat online, apa ketemu dulu sama Kiai baru ditangani? Lewat jarak jauh bisa. Oke, berarti Kiai bisa buat melet orang. Ya ampun. Ya kalau untuk kebaikan ya Ki. Kalau untuk kebaikan, insya Allah bisa bantu. Jadi kalian yang mau bahas pelet, bisa kalian di kolom komentar. Keluhan kalian nggak apa-apa, barangkali ada salah satu yang beruntung bisa dibahas sama Kiai ya. Nanti kita next bahas komentar yang ada di YouTube. Besok kita bahas masalah santet. Next step ya, santet. Santet. Jadi kalau pelet sudah nggak kesampaian, masih sakit hati, santet. Santet, ya. Karena ada beberapa cerita santet yang benar-benar pribadi nih. Gara-gara santet Ki, waduh, benar-benar. Ya udah cukup sekian dan terima kasih untuk pembahasan pelet hari ini dengan Kiai. Selalu jaga diri dan selalu tambah imannya. Ya Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.